Pernah nggak sih kita merasa diskon atau promosi yang kita berikan malah bikin kas makin seret? Yuk kita bongkar caranya biar arus kas tetap aman. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas strategi yang krusial untuk bisnis kita. Bagaimana mengelola diskon dan promosi agar tetap menarik buat konsumen, tapi nggak bikin arus kas kita jadi morat-marit. Ini sering jadi tantangan besar loh. Kita mau menarik pelanggan sebanyak mungkin, tapi tetap harus cerdas mengelola keuangan agar nggak tekor di akhir bulan. Saat ini kita semua tahu betapa pentingnya diskon dan promosi untuk menarik perhatian pelanggan. Tapi di balik semua euforia itu, ada hal penting yang sering luput diperhatikan. Dampaknya terhadap arus kas kita. Diskon yang berlebihan atau promosi yang kurang terencana bisa menyebabkan uang masuk jadi terlambat atau bahkan menumpuk di piutang. Padahal, tanpa arus kas yang sehat, bisnis kita jadi rentan, nggak bisa bayar operasional atau bahkan kesulitan buat bayar supplier. Di video ini, kita bakal bahas tuntas cara mengelola diskon dan promosi tanpa membuat arus kas kita goyah. Jadi, bisnis kita bisa tetap tumbuh dan kompetitif. Yuk kita mulai dengan beberapa strategi yang mudah diikuti tapi powerful. Strategi pertama adalah tentukan batasan atau limit untuk diskon dan promosi. Batasan ini penting banget supaya kita nggak sembarangan memberi diskon besar-besaran yang malah bikin margin keuntungan kita tipis banget atau bahkan rugi. Contoh praktis, misalnya kita punya margin keuntungan 30%. Kita bisa batasi diskon maksimal di 10% agar tetap ada ruang keuntungan yang sehat. Dengan begitu, arus kas kita juga nggak terlalu terganggu. Selain itu, kita juga bisa bikin syarat minimum pembelian atau membership untuk mendapatkan diskon. Tujuannya adalah menarik pelanggan yang memang berniat beli, bukan cuma mereka yang tertarik karena diskon. Membuat promo dalam waktu yang terbatas atau limited time offer juga salah satu cara efektif untuk mengelola cash flow. Dengan membatasi waktu, pelanggan jadi merasa lebih terdorong untuk segera membeli. Tapi karena waktu terbatas, kita juga bisa memastikan arus kas tetap stabil, nggak tertekan oleh diskon terus-menerus. Tips strategis, misalnya kita buat promo diskon hanya berlaku di akhir pekan atau hari-hari tertentu di bulan tertentu, bukan setiap hari. Dengan begitu, ada waktu untuk arus kas kita kembali normal di luar periode diskon. Terapkan sistem cashback daripada diskon langsung. Cashback adalah salah satu trik menarik lainnya. Saat kita memberi cashback, uang yang kita berikan ke pelanggan nggak langsung keluar dari arus kas, tapi terhitung sebagai nilai yang bisa digunakan untuk pembelian berikutnya. Jadi pelanggan akan tertarik membeli kembali di waktu yang akan datang. Contoh strategi, misalnya kita tawarkan cashback sebesar 10% yang bisa dipakai pembelian selanjutnya. Dalam jangka waktu 3 bulan, ini tidak hanya menjaga arus kas kita tetap aman, tapi juga meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan sistem cashback, kita sebenarnya menciptakan peluang untuk pendapatan di masa depan, bukan langsung mengurangi kas saat ini. Mengatur promosi sesuai dengan siklus penjualan juga penting untuk menjaga arus kas tetap sehat. Ketika bisnis sedang dalam masa ramai atau peak season, kita bisa mengurangi intensitas promosi. Sebaliknya, di saat low season, kita bisa menambah promosi untuk meningkatkan penjualan. Contoh sederhana, kalau kita jual pakaian, mungkin di akhir tahun saat musim liburan, bisa kita kurangi promo, karena permintaan biasanya tinggi. Tapi di awal tahun saat penjualan turun, kita bisa naikkan intensitas promosi. Dengan begitu, diskon atau promosi menjadi alat bantu, bukan ketergantungan dalam penjualan kita. Kita juga harus terus melacak efektivitas setiap program diskon atau promosi yang kita jalankan. Tanpa data, kita nggak bisa tahu apakah promosi kita benar-benar berdampak positif atau justru bikin rugi. Cara praktis, gunakan software atau aplikasi akuntansi yang bisa mengukur hasil promosi. Perhatikan bagaimana dampaknya terhadap total penjualan, arus kas, dan juga profitabilitas. Jika ternyata lebih banyak menguras kas daripada memberi profit, mungkin waktunya kita evaluasi dan ganti strategi. Dengan melacak efektivitas, kita bisa memperbaiki strategi, menghindari kesalahan yang sama di masa depan, dan menjaga arus kas tetap stabil. Diskon dan promosi seringkali bertujuan mengurangi stok yang menumpuk. Tapi jika kita memberi diskon tanpa pengelolaan inventory yang baik, maka kita bisa saja kehabisan barang di tengah promosi, atau justru stok menumpuk di akhir. Ini bisa berujung pada pembukaan kas yang lama di stok barang. Contoh praktis, buatlah perencanaan stok yang sesuai dengan kapasitas penjualan. Hitung dengan baik kapan harus mulai restock dan kapan harus menahan stok. Jangan sampai arus kas tersendat karena barang belum terjual atau karena barang kosong di saat promo. Pengelolaan inventory yang tepat akan sangat membantu menjaga arus kas tetap lancar, terutama di masa promosi. Pertimbangkan kolaborasi atau sponsorship. Mungkin ini bukan strategi yang langsung terlihat sebagai pengelolaan arus kas, tapi kolaborasi atau sponsorship bisa mengurangi beban promosi dari sisi arus kas kita. Misalnya, kita bisa kerjasama dengan vendor lain atau influencer yang bisa membantu menarik lebih banyak pelanggan tanpa kita harus memberikan diskon besar-besaran. Tip kolaborasi. Kolaborasi ini bisa berupa bundling produk, misalnya kita bekerja sama dengan bisnis lain yang memiliki target pasar yang mirip. Sehingga kita sama-sama mendapatkan promosi dari meningkatkan penjualan tanpa harus membebani kas dengan diskon besar. Kolaborasi memungkinkan kita menjangkau lebih banyak konsumen dengan biaya promosi yang lebih terjangkau, sehingga arus kas kita tetap aman. Pada akhirnya, mengelola diskon dan promosi bukan cuma soal menarik banyak pelanggan. Kita harus bijak dalam mengatur strategi agar diskon tidak sampai mengorbankan arus kas. Dengan beberapa strategi tadi, mulai dari menentukan batas diskon, menerapkan promo berbasis waktu, menggunakan cashback, menyesuaikan dengan siklus penjualan, melacak efektivitas,
mengelola inventory, hingga kolaborasi, kita bisa mengamankan kas bisnis kita sekaligus meningkatkan daya tarik bagi pelanggan. Intinya, promosi yang cerdas bukan yang memberikan diskon paling besar, tapi yang bisa mengelola arus kas dengan baik sambil tetap membuat pelanggan puas. Kita bisa tetap kompetitif di pasar tanpa perlu mengorbankan stabilitas keuangan bisnis. Jadi teman-teman, sudah saatnya kita berpikir cerdas soal diskon dan promosi. Gak semua yang besar itu baik untuk arus kas kita. Yuk kelola promosi dengan bijak dan tetap buat bisnis kita tumbuh stabil tanpa gangguan arus kas. Semoga tips dari kami bermanfaat untuk strategi bisnis kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Belajar keuangan bisnis, jadi ilmu keuangan.